Kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas 100 tahun Persis Solo juara Liga 1. Nah, bagaimana kok bisa 100 tahun Persis Solo harus juara Liga 1? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, umur Persis Solo saat ini berada pada usia hampir 98 tahun ya. Nah, usia Persis Solo saat ini hampir mendekati 100 tahun. Intinya seperti itu sih. Nah, ketika hampir usia 100 tahun, hampir mencapai satu abad ini, Persis Solo harus punya target yang tinggi, harus punya mimpi-mimpi yang besar menurut pandanganku. Tim ini ibarat kata itu sudah tua, berarti kan kalau usia manusia itu sudah tua lah, sudah melebihi batas usia produktif atau batas usia orang-orang seperti biasanya. Nah, 100 tahun ini harus punya target yang tinggi. Kenapa kita harus mempunyai target yang tinggi? Ya memang Persis Solo ini adalah tim legendaris ataupun tim pendiri PSSI. Nah, Persis Solo sendiri ini sekarang berada di Liga 2 statusnya. Nah, kenapa saya berani bilang Persis Solo harus 100 tahun itu harus juara Liga 1? Nah, ini mungkin karena banyak faktor ini. Nah, tolong disebutkan Cuk, faktor-faktor apa saja yang menunjang agar Persis Solo itu dapat juara Liga 1 tahun 100 tahun ke depan. Ya, 2 tahun lagi Persis Solo akan merayakan ulang tahun ke 100 tahun ya. Wah, itu momen sangat bersejarah, bahkan sangat besar sekali untuk klub sepak bola seluruh dunia ini ya. Momen 100 tahun ini tepatnya nanti tahun 2023. Nah, kenapa kita bisa beranggapan bahwa Persis itu layak untuk juara Liga 1? Ya karena mereka mempunyai pengurus yang menurut kita profesional ya. Ada Pak Erick Thohir, ada Kaisang dan lain-lain. Terus mereka punya stadion besar. Mereka juga punya basis supporter besar. Nah, kalau cuma target promosi ke Liga 1 itu terlalu sepele mungkin ya, atau terlalu rendah ya. Potensinya Persis sangat luar biasa sekali untuk juara Liga 1 2023 untuk perayaan. Ya, betul sekali ya. Kalau untuk hanya untuk promosi, menurut pandanganku itu sangat ibaratnya itu sangat gampang lah. Promosi Liga 1 itu gampang sekali. Bahkan tahun ini langsung promosi harusnya. Soalnya kan memang dengan materi pemain yang menurut pandanganku itu seperti itu, dengan materi manajemen yang menurut pandanganku lebih jauh profesional daripada yang dulu. Nah, harusnya Persis Solo bisa lah mencapai target 100 tahun ini menjadi juara Liga 1. Bahkan kan bisa tampil di kompetisi Asia. Itu mimpi saya sih sebenarnya. Mungkin ya banyak nanti tim-tim area Jateng sih banyak ya yang hampir mencapai 100 tahun itu, seperti PSIM, seperti kalau PPSM Magelang sudah 100 tahun ya, seperti PSIS Semarang. Nanti kalau PSS Sleman ini baru 50 tahun. Nah, targetnya. Tapi kalau seperti Persis, PSIM ini harus memang mempunyai target yang tinggi. Saya harapkan Persis dulu sih menurut pandanganku. Nah, yang terdekat kan soalnya Persis saat ini ya 2023 soalnya. Nah, jadi ya harus punya target yang tinggi gitu loh. Contohnya siapa Cuk target itu yang bisa realistis kamu contohkan untuk Persis Solo ini, agar itu ya supporter Solo ini termotivasi lah, bisa tuh ternyata dalam waktu dekat itu Persis juara Liga 1 itu bisa. Kita lihat Persebaya, mereka itu tahun 2017 2018 promosi ya, atau pas 2017 mereka bergerak terus promosi ke Liga 1, 2018 mereka berkompetisi di Liga 1, 2019 mereka runner up Liga Indonesia. Luar biasa, dalam waktu dekat mereka bisa mencapai puncak, maksudnya peringkat 2. Ini dengan Persebaya loh ya, apalagi Persis Solo sangat bisa lah untuk juara Liga 1 ini. Mungkin bisa melihat mental Persebaya itu yang kalau cuma promosi mereka juga nggak puas, mereka bahkan bisa target juara Liga 1 walaupun akhirnya hanya runner up, tapi itu luar biasa ya pencapaian dalam waktu sekitar 2 tahun ya di Liga 1 itu bisa mencapai runner up. Ini Persis harusnya juara. Ya betul, harusnya juara, harusnya loh ya. Kalau tidak itu bisa mencontoh akselerasinya Bali United kan. Persis Solo berkiblat kepada Bali United ya, Kaisang itu. Bali United itu awal berdiri itu ya juga hampir mengejutkan loh. Awal-awal itu hampir mengejutkan. Terus 2017 itu Bali United langsung mendapatkan runner up, langsung tampil di kompetisi Asia ya. Walaupun saat itu Bali United sendiri tidak berbicara banyak di kompetisi Asia saat itu ya. Pertama ya mungkin
Itu memang pertama sih, tapi kalau tuntutan kedua ke depannya nanti Bali United saya harapkan bisa lah berbicara banyak di kompetisi Asia. Nah, nanti Persis Solo itu saya harapkan juga seperti itu. Mungkin kalau tampil pertama saya tidak berharap tinggi, tapi kalau 2-3 ke depan saya harapkan supporternya juga punya target yang tinggi untuk klub ini, untuk ya masa depan kota ini lah. Maksudnya itu kan nanti Persis itu bisa di branding besar namanya, bisa bersaing dengan nama Persija, Persib Bandung, Persibaya dan lain-lain gitu. Soalnya kan memang klub ini tuh punya potensi yang sangat tinggi. Kita bilang potensi Solo dan Semarang itu hampir mirip lah menurut pandanganku. 11-12 dengan potensi Semarang, walaupun Semarang itu lebih unggul. Unggulnya karena apa? Semarang kan ibu kota Jateng ya. Ya karena ibu kota mereka kan unggul gitu. Kita kan bukan ibu kota, tapi kita juga unggul. Maksudnya unggul dalam arti nanti kalau jumlah supporter itu kita unggul sebenarnya. Nah, kenapa kok bisa kita unggul? Kita menguasai dari banyak kalangan, dari Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, terus Wonogiri, terus Klaten sendiri, Boyolali itu masih lingkup area Solo gitu. Sama-sama plat AD. Sesama plat AD itu banyak ya. Semarang juga sama, tetapi kan di sini banyak klub yang mayoritas itu nggak bangkit gitu, nggak ada bahkan. Nah, itu kan. Jadi menurut pandangan potensinya hampir mirip, walaupun memang unggul Semarang sih, tetapi hampir mirip gitu. Jadi bisa untuk menjadi tim besar itu sangat nggak mustahil lah. Ini menurut pandanganmu gimana Cuk? Kalau untuk soal Persis Solo ini bisa menyamai dengan Persija, Persib, Persibaya, Bali dan lain-lainnya nanti? Ya kita prediksi mungkin banyak masyarakat itu jangan muluk-muluk, yang penting promosi dulu. Ya enggak lah, Persis Solo itu potensinya sangat luar biasa, dipegang oleh orang profesional. Kalau cuma target, ya bener, kalau target cuma naik ke Liga 1 itu terlalu rendah ya, sepele lah. Karena potensi Persis Solo sangat besar sekali. Maka ya gini, kita awang-awang lah ya, 2021 misalnya ini kompetisi berjalan ya, 2021 target promosi, 2022 mungkin target papan tengah. Nah 2023 pas perayaan 100 tahun Persis Solo gas untuk juara Liga 1. Bisa nggak? Bisa, harus bisa. Ya memang harus bisa ya, juara Liga 1 itu bukan hanya mimpi. Ya untuk supporter kota Solo sendiri saya harapkan punya target yang cukup tinggi ya. Ya gimana ya, soalnya eman-eman potensinya dan eman-eman investor ya. Investor ini saya yakin bisa lah membawa Persis itu ke kancah internasional. Kita kenalkan Persis Solo ini setidaknya ke kancah ini. Nah dengan adanya Mas Kaisang kemarin membuat geger satu Indonesia, nah setidaknya bukan hanya di lewat medsos saja, tapi juga lewat prestasi terhadap timnya. Nah kalau prestasi terhadap tim bisa mengikuti nanti oke, bisa buat geger seperti Bali United pada saat itu ya. Bali United membuat gebrakan dengan manajemen profesionalitasnya. Nanti Persis Solo kita itu membuat percontohan yang baru gitu loh, maksudnya milenial yang baru ini loh, kancah supporter sepak bola Solo dan klub Solo. Kenapa saya bilang bisa seperti Bali menjadi gebrakan? Karena Persis Solo ini klub legendaris, pendiri PSSI. Nah, bisa milenial, bisa mengikuti perkembangan zaman, manajemen yang profesional gitu loh. Itu mungkin satu-satunya di Indonesia, mungkin belum ada di Indonesia seperti ini tuh. Rata-rata klub punya sejarah itu masih ya biasa-biasa aja, tergolong biasa aja. Kenapa saya bilang biasa-biasa aja? Mereka hanya mengalir saja itu. Kalau juara memang iya saya akuin, klub-klub lainnya itu juara, punya banyak prestasi, tapi kan untuk soal perkembangan tim, untuk soal itu kebanyakan pada jalan di tempat gitu, nggak mau berkembang ataupun susah sekali untuk berkembang karena mereka itu sudah terlalu gengsi gitu. Nah, terlalu gengsi, zona nyaman, nah itu banyaklah faktornya untuk tim-tim besar itu. Kalau untuk Persis Solo kan ini dicekel oleh orang-orang milenial. Nah, saya harapkan bisa mencontoh lah nanti, bisa memberi gebrakan atau bisa memberi percontohan kepada tim-tim yang menurutku punya sejarah panjang. Nah, sama-sama punya sejarah kan, Persis Solo juga pendiri PSSI kan. Nah, bisa dicontoh nanti untuk tim-tim lainnya. Saya harapkan Persis itu seperti itu. Nah, karena memang ya juga kita lihat Stadion Manahan itu sudah sangat mewah sekali ya. Bayangkan tim yang kemarin itu juara Piala Indonesia, itu stadionnya aja nggak ada loh, dibongkar loh.
ini Persija di Liga 2 tapi stadionnya setara Liga 1, bahkan mungkin standar Asia ya, stadion Manahan ini. Nah ini kan sayang sekali kalau nanti Persis Solo ini cuma target promosi ke Liga 1 saja. Dimanfaatkanlah, mungkin eman-eman klub-klub yang mungkin target juara Liga 1 aja belum tentu punya stadion seperti Manahan kualitas, tapi ini Persis Solo sudah dianugerahi oleh stadion bagus dan pengurus yang bagus. Susah loh ya mencari mungkin klub-klub lihat ini pengen dapat investor seperti Pak Erick Thohir, dapat investor seperti Mas Kaisang itu untuk target juara Liga 1. Lah Persis itu malah dapat seperti anugerah seperti itu, luar biasa. Nah dimanfaatkan, maksudnya dimanfaatkan, potensinya besar, ayo juara Liga 1. Ya, saya harapkan 100 tahun Persis Solo bisa menjadi juara Liga 1. Itu bukan hanya mimpi bagi supporter Kota Solo. Nanti ya sama-sama kita bareng-bareng. Nanti kita juga akan datang ke Kota Solo untuk meliput kondisinya pada saat juara Liga 1 nanti ya. Mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.